Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adzila Aulia dari kelas SI 2Q dengan NIM 20220475. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan coding yang tertera di sini untuk memenuhi tugas kuliah, tugas akhir semester tentang desain web oleh Ibu Dewi Maharani. Seperti yang terlihat, desain web kali ini yang saya pakai adalah Sublime Text dengan HTML. Yang pertama, untuk memunculkan, saya memakai link dengan ada tiga link yang terdapat dalam coding tersebut, dan kemudian saya menambahkan IMG atau memuat gambar dengan IMG src sama dengan fotoku.jpg dengan style width, di mana width itu adalah lebarnya 100% dengan ALT Zilla. Dan di sini juga saya memakai font, yaitu font family Roboto Sans Serif. Dan untuk penjelasan heading atau perjudulan, yang biasanya digunakan untuk memberikan penjudulan pada suatu dokumen HTML. Biasanya heading itu ditandai dengan H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan seterusnya. Di mana H1 itu untuk judul besarnya, H2 untuk judul artikelnya, H3 untuk judul-judul sub-sub judul besarnya, H4 untuk sub-sub judul kecil, dan ada juga yang dinamakan dengan P, di mana fungsi P ini untuk menambahkan teks pada coding atau hasil dari desain web saya. Dan untuk tag div, seperti yang terlihat pada coding, di sini sangat banyak kali tag div yang saya pakai, di mana tag div itu adalah untuk memuat suatu grup dari tag-tag HTML yang dibuat dengan menggunakan tag div. Atau dimaksud dengan setiap website atau blog yang dibuka bisa diperhatikan ada header-nya, ada konten, ada sidebar, ada footer. Di mana header itu sebagai bagian kepala website yang biasanya berisi logo website, nama website, slogan website, menu website, dan lainnya. Dan konten itu berisi website itu sendiri. Jika website berupa webblog, maka kontennya berisi postingan terbaru atau informasi lainnya. Dan ada sidebar, itu yang berfungsi yang berada di samping konten dan biasanya berisi iklan, kategori artikel, dan widget atau hiasan situs lainnya. Dan ada footer. Footer ini bagian kaki dari website yang pada umumnya diisi dengan tag website tersebut. Seperti yang terlihat pada di sini ada penggunaan footer, di mana katanya kan footer itu yang diisi dengan tag website. Nah, ini cara penambahannya. Footer memakai ID class dengan W3 container. Ini yang disebut dengan tag website-nya. Dan P ini untuk memasukkan teksnya, yaitu find me
me on social media. Dan ID kelasnya terdapat media sosial yaitu seperti Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Twitter, LinkedIn. Di mana ID kelas ini yang akan muncul itu seperti gambar. Dan penambahan P kata dengan href yaitu untuk penambahan link. Di mana link ini nantinya bisa diklik dan ini untuk penutupan footernya. Yang dimaksud dengan ID atau class yaitu kalau ID itu digunakan untuk penamaan elemen HTML yang memiliki karakteristik unik atau berbeda. Dan untuk class itu, seperti contoh-contoh pada coding ini, class digunakan untuk penamaan elemen yang memiliki karakteristik struktur yang sama dan dapat digunakan berulang kali. Jadi kalau untuk ID ini hanya bisa digunakan untuk satu kali dalam bentuk yang unik, dan untuk class ini bisa digunakan untuk berulang kali. Dan pada bagian atas itu ada penambahan style atau gaya dengan gaya maksimum width. Dengan width itu adalah tinggi, yaitu 1400. Dan untuk gambarnya itu saya memakai gambar sendiri karena pada coding ini saya membuat desain web tentang biodata diri sendiri, di mana biodata tersebut terdapat tentang diri saya, tentang skill saya, di mana skill-skill itu ada komputer, ada editor, ada produktif, ada berbahasa Inggris, dan di sini ada hobi. Saya meletakkan hobi juga pada biodata tersebut seperti membaca, traveler, olahraga. Dan pada isinya di biodata juga saya membuat tentang diriku, yaitu sekedar informasi-informasi tentang saya. Dan yang keduanya ada tentang pertanyaan tentangku, di mana saya membuat 2 pertanyaan juga pada diri saya. Dan jika website ini dijalankan, maka akan tampil seperti ini. Di mana ini ada gambar, ini adalah gambar yang terletak pada yang saya masukkan di IMG-RC fotoku dengan style width 100%. Dan untuk penamaan ini diletakkan pada H2, di mana H2 itu ya seperti kita ketahui judul artikelnya. Dengan nama saya yaitu Nur Adzila Aulia. Kemudian di sini ada sedikit informasi tentang diri saya, pekerjaan, rumah, email, nomor telepon seperti terdapat pada gambar tersebut. Codingnya itu seperti ini.
coding yang pada desain web tadi, hasilnya tadi, di situ saya menambahkan i class, dimana class itu tadi kan untuk penamaan elemen. Jadi di situ ada kata FFA briefcase. FFA briefcase ini kayak untuk menunjukkan gambar apa yang akan dimunculkan. FFA briefcase, FAFW, FW3 margin right, W3 large, W3 textile. Jadi ini adalah coding untuk menampilkan gambar briefcase itu. Jadi briefcase itu adalah gambar kayak tas kantor gitu untuk menunjukkan pekerjaan, yaitu pekerjaannya sebagai honorer. Dan yang kedua ada i class FFA home. Jadi FFA home itu sama seperti yang pertama tadi, yaitu untuk menampilkan gambar. Gambarnya itu adalah gambar rumah. Jadi home itu dimana arti home itu adalah rumah, jadi yang akan timbul itulah gambar rumah dengan coding yang sama seperti di atas. Dan penambahan kata italic, yaitu Tanjung Balai Sumatera Utara. Jadi di sini saya menunjukkan gambar, saya membuat teks alamat rumah saya di Tanjung Balai. Dan yang ketiga ada FFA envelope. Jadi envelope itu amplop seperti amplop email, dan gambar yang dimunculkan itu maka adalah email, dimana codingnya sama seperti briefcase home, dimana kata-kata kalimat yang saya buat itu adalah email saya, yaitu nuradzila@gmail.com. Dan yang keempat, untuk biodatanya juga saya isi phone. Ada FA phone, berarti menunjukkan gambar phone, telepon. Dengan coding yang sama pada briefcase home envelope on. Dan di penambahan teksnya juga saya buat telepon, karena yang diminta adalah gambar phone, maka hasilnya telepon. Yang ketiga itu diminta email, maka yang dibuat email. Yang keempat itu home atau alamat rumah, maka saya buat alamat rumah. Dan briefcase itu pekerjaan, maka saya buat pekerjaan. Dan yang saya pakai itu kan style font Family Roboto dengan sans serif. Jadi saya sini memakai sini saya memakai div class kan. Terus jika dirunkan, maka hasilnya akan seperti ini. Ada gambar kerjaan, ada gambar rumah atau alamat, ada gambar email dan telepon. Dan selanjutnya itu untuk penambahan biodata, saya membuat biodata tentang skill atau ahli. Jadi skill yang pertama, dan juga terdapat kata asterisk untuk gambarnya, untuk menunjukkan itu adalah skill. Yang pertama itu saya membuat komputer dengan warna untuk desainnya itu light gray dengan ukuran large W3 small. Dan karena skill yang pertama itu adalah komputer, dan ini adalah codingnya untuk menampilkan gambarnya dengan style width
85%. Jadi width itu adalah lebar dari yang dimaksud kemampuan saya tentang komputer. Itu 85%. Seperti pada gambar tersebut. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa skill saya tentang komputer itu 85% dari 100. Dan yang kedua, saya membuat editor dengan coding yang sama seperti di atas. Dan juga pada coding ini, pada skill yang kedua yaitu editor ini, saya membuat kemampuannya width itu lebarnya 60%. Di mana kemampuan saya tentang editor itu 60%. Dan jika dilihat hasilnya maka akan seperti ini. Editor itu 60%. Dan yang ketiga ada produktif dengan coding yang sama dan dengan width lebar 50%. Lebarnya itu 50%. Jadi keproduktifan saya itu hanya 50%. Hasilnya akan seperti ini. Dan skill yang terakhir yang saya masukkan itu adalah berbahasa Inggris. Dengan coding yang sama seperti komputer, editor, produktif, dan berbahasa Inggris. Tetapi width-nya itu, lebarnya atau kemampuan saya dalam berbahasa Inggris itu cuma saya buat 70%. 70%. Jadi jika dimunculkan, maka kelihatlah berbahasa Inggris itu 70%. Di sini komputer 85%, editor 60%, produktif 50%, berbahasa Inggris 70%. Jadi skill ini menandakan kemampuan saya dalam diri saya yang terletak di biodata yang saya buat. Di sini juga dibuat semacam gambarnya dengan kata ini, dengan coding-coding ini untuk memunculkan gambar atau bentuk untuk persenan dari skill saya. Jadi maksudnya itu untuk menunjukkan berapa persen kemampuan saya dalam bidang-bidang yang saya buat ini. Selain dengan persenan angka, saya juga membuatnya dengan gambar atau bentuk yang bisa dipahami seperti ini. Tapi dengan lebih mudah. Juga saya menambahkan persenan agar diketahui sekitar berapa persen. Dan di skill dan sedikit biodata tadi ada gambar. Pertama itu kan ada gambar, baru ada headernya, terus ada sedikit biodata tentang diri saya, terus saya memasukkan skillnya, ada 4 skill yang saya masukkan, dan kemudian selanjutnya itu saya memasukkan tentang hobi sebagai pelengkap dari biodata yang saya buat di coding yang akan jika diruningkan akan seperti ini. Nah, ini adalah hobi. Ya, baiklah saya jelaskan tentang yang hobi. Seperti yang terlihat, setelah skill saya memunculkan hobi untuk yang saya katakan tadi. Ada hobinya. Tapi bedanya di sini, di skill dia ada angka, tapi di hobi tidak, dari besarnya berbeda. Baiklah, itu semua.
Selanjutnya, saya menambahkan hobi, di mana saya memasukkan 3 hobi, yaitu membaca, traveler, olahraga. Sama seperti skill tadi, juga mempunyai bentuk untuk berapa persen dalam hobi saya dalam membaca. Yang pertama itu membaca, dan ini adalah coding untuk memasukkan berapa persennya dalam bentuk gambar. Di sini jadi perbedaan di atas tadi kan seperti yang terlihat, ini mempunyai tinggi, tetapi ini lebih tinggi, tetapi ini enggak. Jadi di sini ada kata height 24, jadi tinggi itu 24 px dengan width lebar 85%. 100%. Jadi 100% ini adalah dari hobi tersebut. Dan yang kedua itu traveler. Jadi traveler itu gunanya jadi traveler itu hobi yang kedua. Di sini saya membuat 85%. Dan ini adalah coding untuk menampilkan gambar persenannya dalam bentuk gambar. Dan yang ketiga ada olahraga. Jadi hobi yang ketiga itu saya buat adalah olahraga, dan ini adalah codingnya sama seperti membaca, traveler, olahraga. Dengan width lebarnya 60%. Jadi lebar itu menentukan berapa persen dari hobi tersebut. Lalu selanjutnya, saya juga menambahkan tentang diriku. Jadi di sini ada H2, di mana H2 itu untuk judul artikelnya, jadi judulnya itu tentang diriku. Dan H5 itu untuk sub-sub judulnya. Yang pertama itu saya buat bekerja sebagai tenaga honorer. Jadi tentang diriku ini sedikit informasi tentang diri saya. Dan di sini juga terdapat FA kalender, itu untuk memunculkan gambar pada gambarnya. Jadi gambarnya itu adalah kalender. Dan di samping gambar kalender itu saya memasukkan bulan dan tahun lahir, tahun mulai saya bekerja. Dan di sini ada kata P. P ini untuk penambahan teksnya, dan saya memasukkan teks untuk bekerja sebagai tenaga honorer. Dan yang kedua, saya memasukkan tentang pendidikan. Jadi di sini saya menceritakan tentang pendidikan saya dari awal sampai di akhir. Dan di sini juga terdapat kata FA kalender, berarti akan muncul gambar kalender. Dan di sini saya membuat bulan dan tahun lahir dari awal persekolahan hingga akhir. Dan ini adalah teksnya, di mana tahun saya buat tahun 2007 itu baru masuk TK, terus 2008 sampai 2014 itu SD atau sekolah dasar, pada tahun 2014-2017 itu sekolah menengah pertama, dan yang terakhir 2017 hingga 2020 itu sekolah menengah atas. Dan tentang diriku yang ketiga itu saya buat tentang ulang tahun atau tanggal, bulan, tahun lahir saya. Jadi di sini ada juga kata FA kalender, berarti akan muncul gambar kalender lagi. Di sini saya buat tanggal, bulan, tahun lahir saya. Dan di sini saya menambahkan sedikit teks tentang penjelasan dari ulang tahun itu. Dan saya juga memasukkan 2 pertanyaan tentangku, yaitu yang pertama itu tentang jumlah adik-beradik. Jadi saya menjelaskan pada teks di bawahnya berapa saya adik-beradik dan sedikit penjelasan tentang saya. Dan pertanyaan kedua tentang motivasi sukses. Jadi di sini saya memasukkan motivasi suksesnya. Apa motivasi saya untuk sukses? Dan di sini ada footer, di mana footer itu seperti yang kita ketahui bagian di akhirnya. Jadi bagian di akhir biasanya footer itu dijumpai di bagian akhir. Jadi di sini ada kata class juga.
ada kata FA Facebook, berarti akan menampilkan gambar Facebook, dan ini adalah codingnya. Dan ada FA Instagram, akan menampilkan gambar Instagram. Ada FA Snapchat, yang akan menampilkan Snapchat. FA Pinterest, yang akan menampilkan gambar Pinterest. FA Twitter, yang akan menampilkan gambar Twitter. FA LinkedIn, yang akan menampilkan gambar LinkedIn. Jadi coding ini akan menampilkan gambar yang diminta, dan juga kita bisa memasukkan nama sosial media kita agar orang-orang lebih mudah cara mengetahuinya. Dan ini adalah penutupnya. Dan jika codingnya dirunningkan atau dijalankan, maka akan seperti ini. Ada gambar, ada header, dan ini ada biodata tentang saya. Ada seperti yang tadi, ada kerjaan, rumah, email, phone, ada skill yaitu komputer, editor, produktif, dan berbahasa Inggris. Terus ada hobi, hobinya ada membaca, traveler, olahraga, dan saya juga memasukkan tentang diriku sekitar 3. Dan yang terakhir itu pertanyaan tentang diriku, jadi saya memasukkan 2 pertanyaan, yaitu jumlah adik-beradik dan motivasi sukses. Dan footer tadi penampilannya akan seperti ini. Gambar tadi, FA tadi, inilah yang muncul. Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Twitter, dan LinkedIn. Ini tadi penambahan teks powered by Adzilla. Saya rasa dari hasil coding ini, hanya ini yang bisa saya jelaskan atau saya simpulkan. Coding dari banyak coding ini, hasilnya seperti ini. Jadi saya membuat coding tentang biodata saya. Terdapat foto, dan ini seperti inilah. Baiklah, saya rasa hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video atau penjelasan saya yang kurang dimengerti atau perkataan saya yang tidak jelas, saya mohon maaf. Dan jika coding ini atau hasil codingnya tidak merata atau tidak rapi, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.